Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya, Ibu mau bertanya bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, silakan dipimpin ya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li waliwalidayya amin. Sadaqallahul azim. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu ya. Ya, supaya dalam belajar kita lebih semangat. Silakan dipimpin sama siapa? Ayahnya. Tepuk semangat. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Dang-dang-dang. Ding-ding-ding. Dung-dung-dung. Aha-aha-ha. 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 Semangat. Semangat semuanya. Semangat. Baik, terima kasih. Satu lagi, Ibu ingin sebelum belajar kita menyanyikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Baik, sekarang kita hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, sekarang buka buku halaman 30. Ini sudah selesai buka halaman 30. Sudah ada? Sudah. Nah, kita memasuki bab 2 dengan materi yaitu bijak memakai uang. Di sini ada yang tahu apa itu uang? Bapak? Gadis? Oh ya, uang itu alat pembayaran. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan makna kata dalam teks. Kamu tentu pernah membaca teks, mungkin juga sering membacanya. Dalam teks ada kata-kata baru yang mungkin belum kita ketahui maknanya. Kita sering mendengar kata uang. Uang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi Ibu sudah bertanya apa itu uang, dan teman kita Gadis menjawab uang itu adalah alat pembayaran. Itu betul. Uang
di sini ibu mau bertanya, setiap hari kalian membawa bekal ke sekolah berapa? 20. Ada yang 10, 10 berapa? 20.000 terus 8.000, 5.000. Nah, ada yang jajan 20.000, ada yang 8.000. Ibu mau bertanya, apakah itu habis? Belanjakan setiap harinya? Tidak ya? Ya, di sini kita membahas bijak memakai uang. Nah, di sini kita akan bahas. Misal, Priyanka sehari ke sekolah membawa jajan bekal 20.000. Apakah uang 20.000 itu habis? Dijajankan semua? Tidak. Berarti Priyanka jajan kalau ke sekolah yang dijajankan itu berapa? 9.000. Sisanya 11.000 dikemanakan? Oh, jadi buat besok lagi. Berarti besok tidak dikasih uang lagi sama bunda gitu. Oh iya. Berarti seharinya Priyanka itu 10.000. Nah, kata bijak dalam menggunakan uang yaitu artinya jika kalian diberi bekal oleh orang tua 10.000, maka diusahakan uang 10.000 itu tidak dihabiskan, melainkan harus kalian sisakan untuk kalian tabung. Misal 10.000 kalian jajankan itu 7.000, dan sisanya yang 3.000 kalian bisa tabungkan di mana? Cek. Dengan ibu mau bertanya, apa di sini semua punya celengan? Ya, Devi punya, Anis punya, Diandra punya. Bagus. Nah, itu merupakan salah satu sikap yang terpuji, karena ada pepatah hemat itu pangkal kaya. Jadi meskipun setiap hari kita menabung cuma 2.000, cuma 3.000 setiap harinya, tapi kalau lama-lama yang tadinya 2.000 itu menjadi banyak. Tidak terasa nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, uang yang setiap hari kita sisihkan akan menjadi banyak, dan bisa kalian gunakan. Ya, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dipahami. Baik. Nah, di sini ada gambar. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Oh iya, Priyanka. Silakan. Ada yang mau bertanyakan? Oh ya, pertanyaan bagus. Apa yang membedakan antara uang asli dan uang palsu? Ada yang tahu? Apa? Nah, ya, pertanyaan yang bagus. Yang membedakan antara uang asli dan uang palsu itu terletak pada benang pengaman. Kalian pernah lihat di pecahan uang kertas terdapat benang pengaman? Mirip, sangat mirip. Yang membedakannya itu yang tidak bisa ditiru oleh anak kalian, yaitu benang pengaman.
menggunakannya adalah benang pengaman. Nah ini yang disebut dengan benang pengaman ini yang tidak bisa ditiru oleh uang palsu, karena dalam uang palsu tidak terdapat benang pengaman. Juga dari teksturnya uang asli dan uang palsu itu berbeda. Kalau uang asli teksturnya itu lembut dan tipis, lembut. Tapi kalau uang palsu lebih kasar. Dan perbedaan yang paling mencolok lagi, kalau uang asli meskipun dicuci, misal uang ini terselip di sapu, terus tidak sengaja direndam ya, direndam, uang ini tidak akan berwarna, akan tetap seperti ini meskipun direndam menggunakan rinso misalkan, akan tetap seperti ini ya, tidak akan berubah warna. Tapi kalau uang palsu itu akan warnanya akan pudar, tidak akan seperti ini lagi, warnanya akan pudar kalau terkena air, apalagi misalkan direndamnya itu dalam waktu yang cukup lama, itu akan pudar, akan berubah menjadi seperti kertas ya. Kalau misalnya kita benar-benar mirip sampai ada benang pengamannya segala, tapi yang palsu ini benar-benar mirip, ada benang pengamannya. Ya ada, misalkan. Itu sih benar-benar mirip. Kalau ya cara membedakannya yang paling bisa kita lihat itu adalah ketika uang itu terkena air. Kayak ini bukan ada benang pengamannya ya. Terus Kalau uang palsu biasanya jangankan dibilas, direndam pun dalam waktu sebentar pasti uangnya akan pecah. Sampai saat ini uang palsu belum bisa hampir mirip sekali dengan uang asli. Pasti masih bisa kita membedakannya. Terus lagi ada lagi kan alat yang bisa mendeteksi apakah ini uang asli atau uang palsu. Ada alatnya. Nah, itu kita bisa membedakan. Nah, sekarang perhatikan ada uang palsu mirip, tapi kamu pasti tahu. Tapi kan tadi ibu bilang ada alat yang bisa mendeteksi apakah itu uang palsu atau uang asli. Pasti akan terlihat. Kalau di supermarket suka ada mendeteksi uang, ya, pernah lihat? Iya. Nah, lanjut kita ke nomor 2. Sampai di sini sudah paham? Lanjut ke nomor 2. Nah, di situ perhatikan gambarnya. Di situ ada gambar apa saja? Ada gambar uang, ada gambar uang, terus ada gambar celengan, terus ada gambar pelukis, ada gambar ojek, apalagi penyanyi, terus anak yang mengikuti lomba. Nah, kalian paham? Sudah mengerti yang terdapat dalam gambar maksudnya apa? Apa? Nah, di sini ibu akan jelaskan ya. Banyak cara untuk mendapatkan uang. Di sini kalian pasti masih belum paham bagaimana caranya kita mendapatkan uang. Karena kita mendapatkan uang dari siapa? Dari orang tua dan orang tua yang mencari uang untuk kita. Nah, di sini salah satunya itu ada gambar anak sedang mengikuti perlombaan. Kalau kita mengikuti sebuah perlombaan, kita mendapatkan juara pertama.
menjual jasa, yaitu mengantarkan penumpang ke tujuan. Nah, nanti setelah dia mengantarkan penumpang ke tujuan, dia akan mendapatkan uang. Yaitu mendapatkan upah. Nah, uang itu yang nanti akan digunakan untuk kebutuhan dia sehari-hari. Selanjutnya ada lagi pedagang. Nah, di situ pedagang. Pedagang seperti kalau di sini itu ibu kantin ya, yang menyediakan berbagai dagangan macam makanan untuk disediakan dijual kepada kita. Nanti kita akan membeli menggunakan uang jajan kita. Ya, itu termasuk berarti menjual jasa. Atau bukan menjual jasa, menjual hasil, menjual barang atau hasil karya. Misalkan hasil karya ibu kantin membuat bubur ayam. Nah, itu hasil karya dia membuat bubur. Kalau menjual jasa itu seperti tadi ojek. Terus apa lagi? Penyanyi itu sama termasuk ke dalam menjual jasa, karena penyanyi itu menjual jasa menyanyi. Dia menyanyi untuk kita, menghibur kita, dan kita merasa terhibur. Nah, kita memberikan upah berupa uang karena kita sudah merasa terhibur. Terus ada lagi seorang pelukis. Yaitu menjual hasil karya. Misalkan begini, Rengganis sangat suka dengan lukisan. Nah, di suatu hari dia pergi ke pameran lukisan dan dia membeli salah satu lukisan tersebut dengan harga misalkan 10.000. Rengganis membeli lukisan tersebut karena memang Rengganis menyukai lukisan, dan nanti si pelukis akan mendapatkan uang hasil dari karya seni dia. Sampai di sini, apakah sudah mengerti semuanya? Nah, aku mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan jenis pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang? Silakan, Indra. Polisi, ya. Tugasnya polisi apa? Menangkap pencuri atau menjaga keamanan. Nah, nanti dia akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Jadi dokter adalah salah satu contoh penjual jasa. Penjual jantung ya, penjual jasa, yaitu mengobati orang yang sakit. Nah, nanti kita kalau ke dokter suka bayar atau tidak? Bayar. Meskipun ada BPJS tapi tetap itu sama kita bayar. Cuma kalau mau gunakan BPJS dibayarnya oleh pemerintah. Lagi tadi ya, membangun rumah. Orang yang membangun rumah. Nah, itu orang yang membangun rumah salah satu penjual jasa. Karena tidak semua orang bisa membuat rumah. Ibu mau bertanya, di sini ada yang bisa membuat rumah? Tidak ya? Tidak. Nah, itu penjual jasa. Nanti misal ibu mau membuat rumah dan ibu menyuruh mempekerjakan. Nanti ibu akan membayarnya, karena ibu tidak bisa membuat rumah sendiri. Dapat? Pilot, bagus. Pilot itu profesi apa? Pilot orang yang mengendalikan apa? Pesawat. Nah, pilot
dari maskapai penerbangan tempat dia bekerja. Silakan Denis. Masinis. Kalau masinis apa? Pertanyaan. Isi masinis. Orang yang mengemudikan kereta. Nah, itu juga sama. Masinis mengemudikan kereta dan nanti dia akan mendapatkan gaji atau upah dari apa? Dari perusahaan tempat dia bekerja. Apalagi? Yanda. Guru, ya bagus. Guru juga sebagai penjual jasa. Ya. Nanti guru bertugas memberikan pendidikan kepada setiap muridnya, dan nanti sebagai imbal baliknya guru yang berstatus sudah ASN akan mendapatkan gaji dari pemerintah. Dia berkewajiban untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Nah, sampai di sini apakah kalian sudah memahami apa itu uang? Apa itu bagaimana cara menggunakan uang? Terus profesi apa saja yang bisa menghasilkan uang? Sudah paham semuanya? Paham. Nah, dan yang terpenting, Ibu berpesan selagi kita masih kecil, biasakan untuk hidup hemat. Jangan menggunakan uang itu dengan seenaknya, tapi kita harus biasakan untuk bisa berdisiplin dalam menggunakan uang. Belanjalah, belilah barang yang memang kita perlukan, yang memang kita butuhkan. Jangan menghambur-hamburkan uang, karena orang tua kita yang mencari uang dengan susah payah, ya, kita harus bisa menghargai jeripaya orang tua kita. Makanya kita harus bisa menghemat dalam menggunakan uang. Jangan sampai dikasih 10.000 minta lagi 10.000, minta lagi 5.000. Jangan. Kalau misalkan sudah dikasih 10.000, kita harus menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena kelak suatu saat kalau kita sudah besar, kita pun akan merasakan bagaimana susahnya mencari uang. Ada peribahasa, ini punya satu peribahasa. Jangan besar pasak daripada tiang. Ada yang tahu artinya? Jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Jadi kalau kita pemasukannya 10.000, pengeluarannya tidak boleh lebih dari 10.000. Malah pengeluarannya harus kurang dari 10.000. Tadi yang Ibu sampaikan, kalau kita dikasih uang jajan 10.000 sama mama kita, jajankanlah yang 5.000 lagi kita tabung. Kan suka ada celengan, tabung kita di celengan, sisa uang jajan kita. Nanti lama-lama celengan itu akan menjadi banyak. Jadi kita harus menghargai daripada orang tua kita, ya, dalam mencari uang. Bagaimana susahnya mencari uang? Bisa kalian pahami? Ada yang mau bertanya lagi? Sebelum Ibu akhiri pembelajaran ini, siapa yang mau bertanya lagi? Sudah paham semuanya? Apa arti dari besar pasak daripada tiang? Jangan
pertanyaannya ya. Ya. Mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Baiklah, untuk menutup perjumpaan kali ini, Ibu akan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.